Pujilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ibadah pakai band musik seperti menggunakan band konser, apakah itu sesuai dengan ajaran Yesus? Nah, teman-teman, di gereja Protestan, kita sering melihat ibadah mereka penuh dengan band musik seperti drum, gitar listrik, dan suasana seperti konser. Tapi apakah ini semua sesuai dengan ajaran Yesuskah? Sesuai dengan ajaran para rasulkah? Stop, teman-teman, jangan langsung percaya bahwa semua bentuk ibadah yang dilakukan oleh mereka itu adalah benar. Mari kita cek terlebih dahulu dari Alkitab dan juga dari sejarah gereja. Apakah Yesus dan para rasul beribadah dengan band? Jawabannya tentu tidak ada. Dan tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab kita yang mengatakan bahwa Yesus atau para rasul atau para bapak gereja menggunakan alat musik dalam ibadah. Nah, ibadah Yahudi di Bait Allah atau di sinagoge lebih fokus pada doa, pada mazmur, dan bacaan kitab suci tanpa alat musik seperti konser. Nah, kitab Efesus bab 5 ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersorak-sorailah bagi Tuhan dengan segenap hati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyebutkan bernyanyi, tetapi ingat, ia tidak menyebutkan alat musik. Jadi, pertanyaannya, dari mana konsep ibadah dengan band itu berasal? Nah, bagaimana jawabannya, teman-teman? Yang kedua, teman-teman juga harus tahu, gereja mula-mula ibadah itu sangat kusuk, sangat kudus, penuh hikmat, bukan konser seperti zaman ini. Sejak zaman abad pertama, gereja Katolik selalu mengutamakan kesakralan dalam ibadah. Liturgi Katolik tentu berkembang dari tradisi orang-orang Yahudi yang mengutamakan doa, kidung suci atau mazmur, dan pembacaan kitab suci di Bait Allah. Nah, alat musik jika digunakan hanya untuk mendukung, bukan menguasai ibadah seperti konser-konser di gereja-gereja zaman ini. Dan fakta sejarah yang teman-teman harus tahu, gereja mula-mula itu melarang alat musik dalam ibadah karena dianggap terlalu duniawi. Hingga sekarang, gereja Katolik tetap mengutamakan paduan suara yang kita selalu dengar di gereja pada setiap ekaristi pada hari Minggu, kemudian nyanyian Gregorian dalam setiap liturgi, bukan konser musik. Saya ulangi, bukan konser musik. Kalau gereja yang diwarisi dari para rasul saja tidak pakai band musik, mengapa denom-denom Protestan malah menggunakannya? Silakan teman Protestan menjawab ya. Yang ketiga, teman-teman, dari mana asal ibadah dengan band musik itu berasal? Jujur, ini bukan berasal dari Alkitab atau ajaran Yesus, melainkan dari budaya yang ada di dunia ini. Terutama awal abad ke-20, gereja-gereja Protestan di Amerika mulai mengadopsi gaya ibadah yang lebih menarik dan modern untuk menarik jemaat, biar gerejanya penuh sehingga perpuluhan juga banyak. Nah,
musik-musik dalam gereja lewat pengaruh kebudayaan pop dan juga industri hiburan pada zaman itu hingga berkembang sampai saat ini. Dan gereja-gereja ingin membuat ibadah lebih menyenangkan. Jadi gereja-gereja ingin ibadahnya lebih menyenangkan agar tidak ditinggalkan oleh para jemaat-jemaat, terutama kaum-kaum muda. Tapi teman-teman, apakah ibadah itu tentang menyenangkan manusia? Itu harus direnung. Atau untuk menyenangkan Tuhan. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi teman-teman, menggunakan gaya dunia dalam ibadah justru bertentangan dengan ajaran Alkitab sendiri atau sola scriptura yang digaung-gaungkan oleh Protestan. Jadi teman-teman, kesimpulannya liturgi Katolik lebih setia pada ajaran Yesus, lebih setia pada Skriptura. Yesus dan para rasul tidak pernah mengajarkan ibadah dengan band musik, apalagi dengan konser ya teman-teman. Gereja mula-mula melarang alat musik dalam ibadah demi menjaga kesakralan, kesucian, kekudusan dalam ibadah. Band musik dalam ibadah Protestan lebih dipengaruhi oleh budaya dunia daripada ajaran Yesus, daripada sola scriptura yang mereka agung-agungkan. Jadi ibadah seperti konser itu mendekatkan kita kepada Tuhan atau hanya memuaskan perasaan kita saja? Itu perlu juga kita renungkan. Jadi teman-teman, jangan tertipu dengan ibadah yang sekedar meriah, yang katanya sukacita, tapi kehilangan kesakralan, kehilangan kekudusannya. Jadi teman-teman, tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, dan tolong like, share, dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan iman Katolik lagi di channel-channel ini. Jadi kalau ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan, karena saya juga manusia yang lemah ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.